Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk presentasi pada hari ini. Dan pada presentasi kali ini kita akan membahas kembali PKM kita kemarin di UMKM Pasar Untung Suropati. Baik, judul dari presentasi kita adalah analisis pengaruh inflasi terhadap daya beli masyarakat di sekitar Pasar Untung Suropati, Bandar Lampung. Baik, kali ini saya akan membahas tentang latar belakang dari presentasi ini, materi ini. Yang pertama adalah latar belakangnya adalah inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi terus-menerus dalam periode tertentu. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kemampuan daya beli masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Pasar tradisional seperti Pasar Untung Suropati menjadi tempat yang pertama merasakan gejolak harga. Inflasi tanpa peningkatan pendapatan akan menggerus daya beli dan menurunkan kualitas. Selanjutnya adalah tujuan penulisan kami. Yang pertama adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh inflasi terhadap daya beli masyarakat di sekitar Pasar Untung Suropati. Yang kedua adalah mengidentifikasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat akibat inflasi yang terus meningkat. Selanjutnya adalah kami ingin mengetahui bagaimana strategi atau cara masyarakat bertahan dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga ini. Dan kami juga ingin memberikan masukan atau saran atau rekomendasi untuk para pemerintah, daerah, dan pengelola pasar. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya, Dela. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat penulisan. Yang pertama, teoretis, memberikan kontribusi ilmiah dalam studi ekonomi makro mengenai pengaruh inflasi terhadap daya beli. Kemudian, kedua, praktis bagi masyarakat, menambah pemahaman tentang bagaimana mengelola pengeluaran rumah tangga saat inflasi. Yang ketiga, praktis bagi pemerintah, sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan harga dan stabilitas ekonomi. Yang keempat, praktis bagi peneliti, menjadi referensi awal untuk penelitian lebih lanjut dengan topik. Kemudian, sejarah Pasar Untung Suropati. Pasar ini menjadi pusat ekonomi dan simbol semangat perjuangan masyarakat lokal. Kemudian telah mengalami renovasi untuk meningkatkan kenyamanan dan fungsinya sebagai pasar tradisional. Kemudian akan dijelaskan oleh Dimas. Selanjutnya di sini ada visi dan misi pasar. Yang pertama, visi menjadikan Pasar Untung Suropati ini sebagai pusat perdagangan rakyat yang bersih, tertib, dan berdaya saing. Kemudian untuk misinya, yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana yang higienis untuk mendukung kegiatan jual beli. Kemudian mendorong UMKM agar berkembang melalui pelatihan dan pembinaan. Selanjutnya, melestarikan nilai-nilai sejarah dan budaya lokal. Kemudian, dampak inflasi terhadap pasar. Yang pertama, inflasi menyebabkan perdagangan harus menyesuaikan harga jual karena naiknya bahan baku. Kedua, konsumen mulai mengurangi pembelian dan beralih ke barang yang lebih murah atau membeli dalam jumlah kecil. Ketiga, perubahan ini tentunya menciptakan pola konsumsi baru yang lebih hemat dan selektif. Terakhir, dalam jangka panjang, inflasi dapat menurunkan
kualitas hidup, terutama jika berlangsung lama. Kemudian akan dilanjutkan rekan saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang etika dan tanggung jawab sosial. Yang pertama ada pedagang tetap harus menjunjung tinggi etika meskipun mereka bukan bagian dari koperasi besar. Yang kedua ada inflasi bisa memicu tindakan curang seperti penimbunan barang atau rekayasa harga. Yang ketiga, pemerintah daerah perlu melakukan edukasi dan pengawasan harga secara rutin. Dan yang keempat, PCR bisa digunakan melalui pengelolaan fasilitas yang baik dan keadilan harga untuk konsumen. Selanjutnya ada strategi komunikasi pemasaran. Yang pertama, pedagang memanfaatkan komunikasi verbal seperti promosi langsung dan diskon untuk mempertahankan konsumen. Yang kedua, beberapa sudah menggunakan media sosial dan aplikasi pesan untuk menjangkau pembeli secara digital. Yang ketiga, transparansi informasi. Harga sangat penting saat inflasi agar tetap mendapat kepercayaan konsumen. Dan yang terakhir ada branding atau citra pedagang yang jujur dan konsisten menjadi modal besar dalam sebuah perdagangan dan penjual belian. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah inflasi memberikan dampak nyata pada daya beli dan pola konsumsi masyarakat di pasar tradisional. Pasar menjadi cermin langsung keberhasilan atau kegagalan kebijakan dari sebuah ekonomi makro. Saran yang dapat kami berikan adalah pemerintah perlu meningkatkan pengendalian harga dan memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat. Dan diperlukan sinergi antara pedagang, pengelola pasar, dan pemerintah agar dampak inflasi tidak semakin parah. Baik, itu saja presentasi kita pada kali ini. Semoga yang dapat kita sampaikan ini dapat bermanfaat baik untuk diri kita juga sekitar, terkhususnya UMKM yang sudah kita datangi. Baik, sebelum mengakhiri pada kali ini saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman atas waktu-waktunya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.